Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Wow, siap kan? Selamat pagi. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Adik-adik, sebelum itu kita yel dulu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Tangan. Dari sini kita bisa melihat Yesus mewartakan kerajaan Allah, makna dan relevasinya bagi kehidupan remaja. Ya, adik-adik, sebelum itu marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa ini secara bersama. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mewartakan kerajaan Allah yang mengisi segala dan kami. Bukalah hati dan bumi kami, agar kami mampu memahami sabda dan mewujudkannya di masyarakat hidup sehari-hari. Semoga kami menjadi kabar baik bagi sesama dan dunia. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita tonton bersama video ini, ya. Baik adik-adik, silakan perhatikan. Roh Tuhan ada padaku, dan aku memberitakan kabar baik bagi orang-orang miskin. Aku diutus memberitakan kebebasan bagi yang tertawan dan penglihatan bagi yang buta, untuk membebaskan yang mulut tertindas, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Sekarang kenalan sini pernyataan ini dari Injil Lukas 4 ayat 18 sampai 19 yang Yesus baca dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 adalah misi hidup Yesus yang paling mendasar, yang mengandung makna spiritual yang sangat dalam dan komprehensif. Berikut penjelasannya. Makna spiritual utama ini adalah pengumuman tentang kedatangan kerajaan Allah yang penuh kasih, di mana Yesus sebagai utusan yang diurapi Roh Allah datang untuk menyelamatkan yang tertindas, memberitakan harapan kepada yang miskin, dan membuka jalan bagi pembebasan rohani dan fisik. Masih Baik, adik-adik, setelah kita menonton bersama video ini, seperti di awal Pak Tuhan menjelaskan bahwa kehidupan remaja ini tidak segampang hadirnya Tuhan Yesus sendiri. Dia hadir untuk membenahi. Maka pertanyaan revisi pertama supaya kita melihat masalah apa yang sering terjadi di lingkungan remaja saat ini menurut adik-adik. Siapa? Silakan. Baik, Dari saya Pak, masalah yang sering terjadi sekarang ini taburan. Mario. Menurut saya Pak, masalah yang sering terjadi oleh para remaja di masyarakat yaitu melawan orang tua dan kurangnya bergabung di lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih. Ada lagi, Raffi? masalah yang saya temukan di masyarakat. Yang pertama Pak, pemuda-pemuda sekarang banyak bukan dan bikin orang atau merasakan masyarakat. Ya, mari kita tangan sangat baik. Setelah adik-adik sekalian menyampaikan itu, dan memang dalam kehidupan remaja itu banyak masalah-masalah yang terjadi. Baik adik-adik, di sini Pak menjelaskan lagi pembelajaran kita. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, adik-adik bisa menjelaskan makna kerajaan Allah menurut ajaran Yesus. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi Yesus sebagai pemenuhan janji keselamatan Allah. Yang berikut, mengaitkan nilai kerajaan Allah dengan kehidupan remaja sehari-hari. Dan yang terakhir, menyajikan refleksi iman menggunakan PPT Arab
Canva. Ya, jadi teman-teman sebentar membuat video melalui Canva, dan ada sesi kedepannya supaya kita adik-adik bisa mengetahui. Coba perhatikan keempat gambar di sini. Mohon perhatikan baik-baik dan mengenal gambarnya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan ada gambar 4. Nah, apa yang kamu lihat dalam peristiwa, dan peristiwa apa yang sedang terjadi pada gambar ini tadi? Saya Pak, Ya, pada saya Pak, peristiwa yang terjadi dalam gambar itu bullying, di Bullying. mana sesama remaja itu bullying terhadap remaja yang lain. di mana gambar bullying di sini? Nomor 1 dan nomor 2 Pak. Nomor 1 dan nomor 2. Yang lain? Ya, Mario. Menurut saya gambar yang ketiga Pak, itu saling berkelahi antara remaja, dan juga nomor gambar keempat mengenai orang tua yang terlalu membentak anaknya sampai anaknya tutup telinga. Ya, baik Pak. Kalau menurut saya Pak, yang nomor 4 itu yang dimana anak-anak itu sudah terlalu mendengarkan apa yang dibicarakan atau tidak mengikuti arahan dari orang tua. Ya, baik. Tepuk tangan kita semua. Jadi itu tidak salah apa yang disampaikan oleh adik-adik semua, dan kita lanjut. Jika kamu berada di situ dan melihat kejadian itu, apa yang kamu lakukan? Misalnya kamu menemukan misalnya perundungan, anak yang tidak mau dinasihati, orang yang sedang tawuran, dan yang kedua di atas itu dia itu seorang yang egois, ya, tidak mau mendengarkan saran dari orang lain, dia menutup telinganya. Ya. Ketika kamu berada di posisi berada dan melihat situasi seperti ini, apa yang kamu lakukan? Siapa? Kalau saya Pak membela yang bullying tadi, supaya mentalnya tidak drop ataupun dia dari trauma. Ya, yang lain? Dari saya Pak, itu membantu teman yang sering terjadi yang sering berkelahi, yaitu memberikan motivasi atau hal-hal yang bersifat positif. Oke, dan dari saya Pak, keluar dari zona nyaman. Contohnya Pak, dari gambar nomor 1, di mana ada orang yang membuli, dan kalau kita adalah sebagai korban, kita harus keluar dari zona nyaman, di mana kita harus ada perlawanan. Bukan berarti perlawanan untuk berkelahi, Pak. Bukan. Siap. Terima kasih adik-adik. Mari tepuk tangan kita. Di mana teman-teman sudah merefleksikannya dengan teman-teman menanggapi apa yang Pak sampaikan. Luar biasa. Baik, perhatikan surat di dalam. Adik-adik, yang pertama kalian duduk dalam bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Mau dirapatkan lagi kursinya. Siapkan kitab suci. Membaca kitab suci dari Injil Markus bab 1 ayat 4 sampai 12. Dan kerjakan ini menggunakan PPT. Nilai yang pertama, apa makna kerajaan Allah menurut Yesus? Yang kedua, nilai kerajaan Allah apa yang relevan dengan kasus remaja tersebut? Sikap apa yang seharusnya dilakukan sebagai pengikut Yesus? Jadi keempat pertanyaan ini teman-teman kerjakan dalam bentuk PPT. Di sini ada laptop 1, kitab suci, dan tulis. Jadi PPT-nya sebentar bisa dikirim Pak melalui handphone adik-adik sendiri. Silakan kerja dan Pak siap menuntut. Baik adik-adik, setelah kalian mengerjakannya, silakan dua teman kelompok depan untuk presentasikan hasil kerja itu. Dan
Silakan. Salam pembuka dan juga sahabat-sahabat dari kalian. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Hari ini kami mau presentasikan hasil diskusi kami tadi, yaitu tentang makna nilai kerajaan Allah dan sikap pengikut Yesus terinspirasi dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 15. Oke. Yang pertama yaitu di mana kami berdiskusi tentang makna kerajaan Allah menurut Yesus. Yaitu kerajaan Allah berarti Allah yang hadir di tengah kita dan bekerja di tengah kehidupan kita. Ya, melalui kasih, keadilan maupun perdamaian. Nah, kerajaan Allah bukan tempat, tetapi cara hidup sesuai ajaran Yesus. Oke, yang kedua adalah nilai kerja Allah yang relevan dengan kasih semuanya. Nilai kasih, yang pertama itu nilai kasih, kepedulian, keadilan, dan perdamaian. Karena banyak remaja masih menunjukkan sikap egois atau menyakiti dan kurangnya menghargai sesama. Itu yang kita temukan dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu sikap yang seharusnya dilakukan sebagai pengikut Kristus, yaitu bersikap peduli, menghargai teman, berani berbuat baik, dan juga menolak perundungan, serta menjadi pembawa damai dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan sebuah sikap yang sangat baik, terutama kita sebagai seorang siswa untuk melakukannya di tengah masyarakat. Itu saja presentasi dan hasil diskusi kami. Mungkin dari teman-teman mau memberikan pertanyaan satu. Oke, saya mau memberikan pertanyaan. Bagaimana cara nanti supaya anak-anak yang melakukan terhadap aturan orang tua itu lebih taat lagi? Oke, menurut saya yang pertama itu ada bimbingan dari orang tua, di mana orang tua juga harus memberi nasihat atau memberi saran kepada anak supaya mendengarkan nasihat orang tua, karena tidak ada orang tua yang memberikan nasihat untuk keburukan anaknya, tapi mengubah anaknya dari sikap yang buruk menjadi sikap yang baik. Istilahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Itu sudah yang perlu kami presentasikan. Baik, mari kita tepuk tangan. Oke. Baik adik-adik sekalian, setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, di sini Paul mau menegaskan lagi apa pemaparan Yesus tentang kerajaan Allah menurut kitab suci. Yesus melalui karyanya dengan mengatakan kerajaan Allah. Hal ini ditegaskan dalam Injil Markus 1:14 sampai 15. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pepatah ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah hadir melalui Yesus dan mengajak manusia untuk bertobat serta hidup sesuai kehendak Allah. Itu yang pertama. Pengertian kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan politik atau kekuasaan dunia. Kerajaan Allah adalah kehadiran Allah yang menyelamatkan manusia. Kerajaan Allah tampak dalam pengalaman kasih, pengampunan, keadilan, damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Jadi adik-adik tadi telah menjelaskan dan sangat luar biasa. Lanjut ke yang berikut. Yesus sebagai pewarta dan pewujudan kerajaan Allah. Jadi adik-adik, Yesus adalah sebagai pewarta sekaligus dia pemenuhan perjanjian lama. Yesus hadir, dia hadir di tengah-tengah kita untuk melalui mujizat-mujizatnya, perumpamaan-perumpamaannya, tindakan kasih kepada orang miskin, sakit dan tersingkir. Itu adalah wujud nilai-nilai kerajaan Allah. Oke adik-adik sekalian, kita melihat makna kerajaan Allah dalam ajaran Yesus. Menurut ajaran Yesus, kerajaan Allah berarti Allah hadir dan berkaya dalam kehidupan manusia, dipanggil untuk bertobat dan hidup benar, hubungan manusia dengan Allah dan sesama dipulihkan. Kerajaan Allah menurut
menuntut perubahan sikap dan cara hidup. Jadi makna kerajaan Allah itu ini, Allah menuntut perubahan sikap dan cara hidup. Jadi pemenuhan implementasinya kerajaan Allah itu ketika kita bisa merubah sikap dan hidup kita sendiri. Dan itu adalah makna dan pemenuhannya. Baik, nilai kerajaan Allah. Pertama, nilai kasih. Kasih, saling mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan siapa saja, tanpa membayangkan siapa dia, kulitnya putih ataupun kulitnya hitam, matanya seperti apa. Kita harus saling mengasihi. Itu nilai kerajaan Allah. Kita lihat yang kedua, keadilan. Nilai keadilan, kita bersikap jujur dan memperjuangkan kebenaran. Adik-adik sekalian, di sini sering sekali di lingkungan remaja sekarang kita tidak bisa ketika ditanya oleh orang tua, kita tidak jujur dan memperjuangkan kebenaran. Kita bahkan tidak jujur dengan saya. Maka kita harus jaga implementasi kerajaan Allah. Jadi nilai yang kedua ini sangat bermakna bagi pengharapan. Yang ketiga kita lihat nilai yang ketiga yaitu pengharapan. Silakan satu orang membaca nilai pengharapan ini. Silakan baca ini. Oke. Kemudian adalah pengharapan. Pengharapan percaya akan pernyataan Allah dalam diri. Ya, baik. Percaya akan pernyataan Allah dalam diri. Ketika kita doa percaya, itu adalah pemenuhan kita percaya kepada Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Baik adik-adik, kita lanjut ke nilai yang terakhir yaitu perdamaian. Hidup rukun. Ketika adik-adik berada di lingkungan masyarakat, teman-teman harus berdamai. Sinode Keuskupan kita di sinode sekarang yang keempat menuntut kita untuk berjalan bersama dalam pengharapan. Jadi kita harus bersama-sama dalam satu pengharapan yang sama supaya kita damai dan sejahtera. Ini adalah nilai kerajaan Allah dalam kehidupan remaja. Yang pertama, remaja harus menolak bully dan kekerasan. Itu adalah implementasi. Bersikap jujur dan dalam belajar dan pergaulan menghargai perbedaan. Dari remaja itu harus menolak bully, bersikap jujur, menolak kekerasan, menggunakan media sosial secara bijak, peduli dan mau berbagi dengan sesama. Ya, siapa yang sering peduli dan berbagi dengan sesama? Siapa di sini? Baik. Oke, baik adik-adik. Satu orang sebentar membuat video refleksi, ya. Setelah ini membuat video refleksi tentang penguatan iman, ya, untuk adik-adik. Dan itu adalah bagaimana adik-adik bisa mengedukasi seperti apa makna nilai kasih itu tadi, nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Kerajaan Allah hadir kasih di tengah dunia. Yesus perkataan sekaligus perwujudan kerajaan Allah. Dari kehadiran Tuhan Yesus, dia sebagai pemenuhan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dia hadir di tengah-tengah kita supaya kita dibenam dan dijauhkan dari segala gangguan-gangguan dari Tuhan yang menggoda kita untuk berpaling dari nilai-nilai itu atau berpaling dari nilai Allah itu sendiri. Baik, satu orang baca kata-kata ini. Mario, silakan. Besar. Kerajaan Allah tidak hanya diwartakan dengan kata-kata, tapi diwujudkan melalui sikap kasih, keadilan, dan kepedulian dalam hidup sehari-hari. Baik. Dari kerajaan Allah itu tidak hanya retorika kata-kata belaka, tapi melalui keadilan dan kepedulian dalam hidup sehari-hari. Kedua, Gai, baca ini di dalam. Menjadi murid Yesus berarti berani memilih berbuat baik, meskipun tidak semua orang melakukannya. Perubahan besar dimulai dari satu sikap kecil yang dilakukan dengan kasih. Oke, baik. Yang terakhir,
Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mewujudkan nilai dan Allah melalui tindakan yang nyata. Baik, mari kita tentang baik adik-adik, itu adalah sebelum kita masuk pada doa penutup, itu adalah kerajaan Allah yang hadir, di mana adik-adik telah menyelami itu semua, dan pada akhir penghujung kegiatan kita ini karena kita diawali dengan doa, maka saya cek lagi dan iman kita dibenahi dengan doa penuh. Mari kita berdoa dalam nama sama-sama baca doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas pelajaran hari ini. Melalui sabdamu, kami belajar tentang kerajaan Allah yang penuh kasih, keadilan, dan damai. Bantulah kami agar kami mampu mewujudkan nilai-nilai itu dalam sikap dan tindakan sehari-hari, terutama di sekolah, di rumah, di lingkungan kami. Teguhkan hati kami untuk setia mengikuti ajaran. Kami menyerahkan diri dan persiapan dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Adik-adik, selamat siang. Siang. Luar biasa. Oke, bukan bisa sampai ketemu minggu depan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggai. Saya siswa kelas 7 SMP. Nah, setelah saya mendengarkan materi tadi, ada beberapa hal yang berkaitan dengan pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah di tengah dunia ini. Yang kita ketahui bahwa di lingkup masyarakat itu banyak sekali persoalan-persoalan hidup yang susah dipecahkan. Namun dilihat dari penjelasannya tadi, itu nilai-nilai kerajaan Allah itu bisa diwujudkan. Yang pertama itu kasih. Kasih itu mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Dan yang kedua itu perdamaian. Perdamaian ini hidup rukun dan saling menghormati. Berikutnya itu pengharapan. Percaya akan penyertaan Allah dalam hidup. Dan yang terakhir adalah keadilan, yaitu bersikap jujur dan memperjuangkan kebenaran. Oke, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.